Selamat datang di Cerita Cinta. Channelnya Cerita Cinta Romantis. Apa kabar sahabat cerita cinta? Semoga senantiasa diberikan kesehatan. Sebelum lanjut jangan lupa like dan subscribe dulu. Disclaimer, cerita ini hanya fiktif. Jika ada kesamaan tokoh, tempat dan cerita, itu hanya kebetulan semata, tidak ada unsur kesengajaan. Ketika cinta bertaubat, bagian ke-7. Kamu, segera keluar dari ruangan ini. Berwudulah, agar kantukmu hilang. Nina kembali mengangguk ragu. Baik, Ustadz, sesuai perintah dari Ustadznya. Gadis itu beranjak keluar aula menuju tempat wudhu. Setelah berwudhu, Nina kembali ke aula untuk melanjutkan kajian. Namun, saat ini ia memilih duduk di barisan paling belakang. Di posisi ini, gadis berkerudung lebar itu bisa melihat dengan jelas wajah Ustadz tampan yang sedang mengisi pengajian. Sesekali pandangan mereka bertemu, dan dengan cepat keduanya memalingkan ke arah lain. Nina tidak berani menunduk lagi. Ia menghindari lamunannya kembali hanyut seperti tadi. Jika sampai ketahuan lagi, akan membuatnya semakin malu pada teman-temannya. Sebisa mungkin Nina fokus pada pengisi majelis. Walaupun sesekali ia tampak seperti ketahuan curi pandang pada ustadz muda itu. Tapi bukankah masih diperbolehkan jika memandang seorang guru yang sedang mengajar? Berbeda dengan Nina, hati Zulfikar terasa semakin bergetar ketika pandangannya kembali bertemu pada wajah manis yang ditemuinya tempo hari. Padahal, sejak awal dia sama sekali tidak ada perasaan ini. Tapi begitu ustadz muda itu menegur salah satu santrinya yang tampak mengantuk, ia baru menyadari bahwa wajah itu yang kemarin singgah di hatinya. Begitu Nina kembali dari berwudu, hati Zulfikar semakin penasaran. Bukannya curi pandang kepada sang calon istri, kedua netra Zulfikar asyik mencari celah untuk menatap wajah Nina. Seperti ada daya tarik tersendiri dari wajah manis itu, yang membuat Zulfikar berulang kali menatapnya. Astagfirullah, sadar Zul, gumamnya dalam hati. Pemuda itu segera menepis perasaan itu kembali. Zulfikar melanjutkan kajiannya hingga jadwal waktu yang sudah ditentukan. Siang harinya, Nina yang tengah mengaji di dalam asrama dipanggil seorang teman sesama santri. "Ada apa Uhti?" tanya Nina saat Amanda menghampirinya. "Ada yang berkunjung," jawab Amanda memberitahu. "Berkunjung? Siapa? Berkunjung? Siapa, Mama?" tanya Nina penasaran. Amanda menggeleng cepat. "Bukan. Tapi seorang pria muda. Katanya dia kakakmu." "Kakak?" Nina bingung. Padahal dia anak tunggal. Tapi dia juga penasaran. Siapa yang datang untuk mengunjunginya? "Iya. Kakak laki-lakimu." Jelas Amanda lagi yang langsung ditanggapi anggukan oleh Nina. "Makasih ya Amanda." Nina bangkit dari duduknya. Lalu keluar asrama menuju ruangan yang berada di luar pagar. Ruangan khusus untuk kunjungan santri. Langkah kaki Nina terhenti saat ia melihat siapa yang sedang duduk di kursi tunggu. "Freddy." Nina memekik pelan. Bagaimana bisa pemuda itu tahu tempatnya saat ini? Begitu melihat Nina, Freddy langsung bangkit dan menarik lengan sang gadis. Ia ingin memeluknya. "Sayang, aku kangen banget." Bukan hanya memeluk, pemuda itu juga ingin mencium pipi Nina. "Lepaskan aku Fred." Nina mendorong kasar tubuh pemuda yang pernah tidur bersama dengannya itu. "Dulu, karena sekarang Nina sudah berubah." "Jangan begitu sayang. Aku sudah bersusah payah mencari keberadaanmu. Tapi setelah kita bertemu, kenapa reaksimu malah seperti ini?" Freddy kesal karena mendapat penolakan dari sang kekasih. Benar saja, antara keduanya memang belum terucap kata putus. "Maaf Fred, kita tidak bisa seperti dulu lagi. Anggap kita sudah putus. Karena aku benar-benar ingin berubah," jawab Nina pelan. "Tapi pasti." Freddy malah berdecik. "Aku tidak percaya kamu bisa berubah hanya dalam hitungan hari. Aku kenal kamu Nin." Pemuda itu kembali mendekati Nina sembari menyeringai. "Apa kamu sudah melupakan aksi panas kita?" Ucapan Freddy berhasil membuat Nina melebarkan kedua mata. "Freddy diam. Jangan katakan itu." Gadis itu takut jika ada yang mendengar ucapan Freddy. Juga, dia sangat malu pada dirinya sendiri. "Kenapa? Apa setelah aku mengucapkan kalimat itu bisa membuatmu kembali ingin melakukannya?"
Freddy semakin tertantang dan kembali mendekati tubuh Nina. "Jangan dekati aku, Fred," teriak Nina dengan suara agak nyaring sehingga menghentikan langkah seseorang yang tak sengaja melintasi bangunan itu. "Kenapa? Kamu malu jika melakukannya di sini? Apa kita perlu menginap di hotel?" Freddy terus mendekati Nina. Sementara Nina berusaha terus menghindar. Hingga tubuh gadis berkerudung itu terpojok. "Tolong hentikan Fred!" Sekali lagi Nina berteriak. Tapi semakin membuat Freddy bersemangat. Pemuda itu meraih kasar tubuh Nina dan ingin memeluknya. Namun, tiba-tiba seseorang berhasil memutar tubuh Freddy dan buuk.